Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah kajian Selasa pagi rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bermuajahah dan bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan langkah ringan kita di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian minggu lalu tentang adabul ikhtilaf fil Islam, etika beda pendapat atau adab ikhtilaf. Salah satu di antara karya Dr. Toha Jabir Fayyad Al-Alwani dalam bukunya Adabul Ikhtilaf fil Islam. Ini kemarin sudah kita kaji ayat-ayat yang mendasari daripada perbedaan pendapat, di antaranya surah Al-Anbiya ayat 92, surah Al-Anfal ayat 46, surah Ar-Rum ayat 31 sampai 32, surah Al-An'am ayat 159, surah Ali Imran ayat 19. Surah Al-Anbiya ayat 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ayat ini memberitahu kepada kita semua bahwasanya selama kita memiliki sesembahan yang sama,
yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah satu. Kita adalah satu kesatuan dalam akidah Islamiyah, dalam satu sembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah Al-Anfal ayat 46, larangan kita berpecah belah, karena berpecah belah menimbulkan kekuatan kita akan hilang. Kita disuruh bersabar menghadapi perbedaan, karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Wala tanaza'u wa tafsalu wa tadhabarikum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kemudian surah Ar-Rum ayat 31 sampai 32 mengingatkan kepada kita agar kita tidak menjadi seperti orang-orang musyrik yang satu sama lain saling membangga-banggakan golongannya dan merendahkan mereka satu sama lainnya di dalam urusan agama ketika terjadi perbedaan. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Setiap daripada golongan mereka saling menggembirakan atau memamerkan golongannya mereka masing-masing. Demikian pula surah Al-An'am yang memerintahkan agar kita selalu berpositif dalam berpikir dan menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghindari orang-orang musyrik di dalam bersikap dan dalam bertingkah laku. Siapa mereka? Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian surah Al-Imran ayat 19, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Perpecahan yang dilandasi oleh rasa benci, rasa tidak suka adalah perpecahan yang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya surah Al-Imran ayat 19. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidaklah mereka saling ikhtilaf, orang-orang ahli kitab, setelah diberikan kepada mereka kitab dan telah datang kepada mereka ilmu, tapi mereka saling membenci di antara mereka. Menurut Dr. Fayad, bencana perselisihan dan pertikaian, bencana paling berbahaya yang saat ini menimpa umat Islam adalah bencana perbedaan pendapat dan perselisihan paham. Perbedaan yang ditandai dengan kekerasan, kepentingan sendiri-sendiri, dan motivasi yang egoistik berkembang dan tumbuh semakin besar dan semakin besar, merasuk jauh ke dalam dunia mental seseorang, lalu merangkai pikiran, perilakunya, dan perasaannya. Lalu orang-orang ini kehilangan kejernihan pandangan terhadap segala sesuatu. Dalam perjalanannya, mereka pun kehilangan tujuan dan misi Islam
dan prinsip-prinsip dasar yang utama. Orang-orang ini kehilangan visi dan pengetahuan dan melupakan perilaku-perilaku Islami yang paling dasar. Mereka begitu mudah berkata tanpa pengetahuan, memutuskan tanpa pemahaman, dan menjalankan sesuatu tanpa dasar. Dari orang-orang ini, tuduhan demi tuduhan membanjir, sebagian masyarakat dicap sebagai sesat dan penuh dosa, sementara yang lain dinyatakan sebagai orang kafir. Inilah bencana perselisihan dan pertikaian ketika tidak didasari dengan saling memahami, saling toleransi, dan saling terbuka dalam hal-hal yang bersifat ikhtilaf yang furu'iyah. Bapak Ibu yang saya hormati, perbedaan-perbedaan mulai dari akidah, ibadah, dan lain sebagainya itu sudah terjadi sejak lama. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup pun, sebagaimana yang telah saya sampaikan di minggu yang lalu, terjadi di antara kalangan para sahabat. Akan tetapi cara mensikapi perbedaan haruslah bijak. Sekarang kadang-kadang kita disuruh milih dua pilihan saja yang memang berbeda. Ketika kita memilih A salah, memilih B salah, tidak memilih juga salah. Ini kan repot ya. Dikasih pilihan, kita milih A salah, milih B salah, milih C salah, tidak milih, semakin salah. Nah, dalam menghadapi hal-hal yang seperti inilah kemudian kadang-kadang orang banyak berkata tanpa pengetahuan. Model apa ini? Model baru lagi. Misalnya Muhammadiyah sekarang sedang memantapkan diri untuk beralih dari sistem hisab wujudul hilal, akan beralih kepada penanggalan global, penanggalan hijriyah global. Ini akan beralih ke situ. Nanti insya Allah akan diresmikan, diloncengkan ketika Munas Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah yang akan dilaksanakan di Pekalongan pada tanggal 23, 24, 25 Februari. Ini peralihan sistem penanggalan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah sudah digodok, sudah dikaji, sudah diyakini akan dipakai. Ketika nanti dipakai, pasti akan ada yang bilang, ini modelannya lagi, model baru lagi. Yang kemarin belum paham, ini ada yang baru lagi. Yang kemarin menimbulkan perbedaan, ini ada perbedaan lagi. Maka bagi orang-orang yang tidak suka dan tidak memiliki pengetahuan, kadang-kadang akan berkomentar sesuai dengan egonya masing-masing. Padahal Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam menentukan metode penanggalan hisab terhadap bulan-bulan tahun Hijriah kalender global itu dikaji secara seksama, baik dalam negeri maupun luar negeri. Apa perbedaannya? Perbedaannya bahwasanya untuk menjadikan umat Islam dalam skup dunia ini memiliki kalender yang sama, menunjukkan bahwa
Islam memiliki satu kesatuan dalam melaksanakan ibadah dan muamalah. Kalau kalender Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Kalau di Pekajangan sekarang tanggal 9, di Surabaya tanggal 9, di Singapura tanggal 9, sama satu dunia. Tidak ada yang satupun kemudian berbeda, kecuali di daerah-daerah Arabia misalnya tidak ada hari Jumat, begitu Kamis langsung loncat dari Sabtu. Ada di negara belahan dunia ini ya, yang satu itu harinya cuma 5 saja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Begitu Kamis langsung loncat ke Sabtu. Ternyata ada. Lah umat Islam di situ kalau Jumatannya bagaimana? Kebetulan di situ tidak ada pemeluk agama Islam, hanya 40 keluarga kemudian pindah ke negara yang ada hari Jumatnya. Ada yang kemudian sebuah negara dalam satu lingkungan itu berbeda harinya, padahal hanya berhimpitan kota satu negara. Yang satu hari Senin, yang satu hari Selasa. Satu negara. Sehingga apa? Sehingga menjadikan janji politik. Kalau jadi presiden akan menyatukan hari, biar satu negara dalam satu hari. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi salah satu di antara pandangan Muhammadiyah yang berinisiatif kemudian agar penanggalan kalender Hijriah dalam satu dunia ini mengalami satu kesatuan. Walaupun ada malam, ada siang, namun penentuan kutub barat dan kutub timur menjadi hal yang bisa terjadi dan pernah terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memahami perbedaan inilah yang kemudian memutuskan sesuatu pengetahuannya tanpa pemahaman, langsung saja. Kamu memang beda dengan saya. Karena beda, maka ya kita tidak bisa jalan bersama. Padahal perbedaan tidak harus menjadikan kita tidak bisa berjalan bersama. Buktinya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di majelis ini berbeda-beda tapi bisa duduk bersama. Ada yang pakai pakaian batik, sebelahnya pakai pakaian putih. Ada yang memakai mukena lepasan dari atas sampai bawah. Ada yang pakai mukena potongan separuh. Buktinya bisa duduk bersama. Ada yang pakai mukena warnanya pink, misalnya gambarnya Doraemon. Ada yang pakai mukena putih. Kalau ada ibu-ibu umur 60 tahun pakai mukena gambarnya Doraemon, ya berarti terlambat. Ada bapak-bapak yang pakai peci putih, ada yang bapak-bapak pakai ketul, bisa duduk bersama. Tapi di luar sana bajunya sama, hanya beda logonya, itu tidak mau bersama, beda lambangnya tidak mau bersama, sama warnanya, tapi gara-gara logonya tidak sama, tidak mau bersama. Bahkan duduk saja itu tidak mau bersama. Wah, itu beda itu dengan saya. Nah, kalau perbedaan ini tidak mampu dipahami, tidak mampu berjalan bersama atas perbedaan-perbedaan yang terjadi, inilah yang kemudian menjadikan perbedaan, perpecahan, perselisihan atas dasar perselisihan dan pertikaian yang menyebabkan bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kaidah yang sangat populer sekali.
Innal islama ma'akkada ala syait mithlu ta'kidihi ala kalimatit tauhid wa tauhidul kalimat walakinnal muslimina la aslafa wa ahallu bi kalimatit tauhid wa zahadu bi tauhidil kalimat. Sesungguhnya Islam itu dikuatkan atas sesuatu seperti dikuatkannya kalimat tauhid atau tauhidul kalimat. Kita itu bersatu bareng bersama atas dasar kalimat tauhid, atas dasar kalimat la ilaha illallah. Baju tidak sama tidak apa-apa, pekerjaan tidak sama tidak apa-apa, warna kulit tidak sama juga tidak apa-apa, jenjang pendidikan tidak sama juga tidak apa-apa, asal negara, jenis kelamin dan macam-macam tidak sama tidak apa-apa, tapi kita disatukan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan inilah yang kemudian menjadi pemersatu bagi kita. Dan tauhidul kalimat inilah yang kemudian harus jadi pegangan bagi kita semua. Atas dasar kalimat tauhid, perbedaan-perbedaan yang terjadi bisa melebur menjadi satu karena kita pegangannya hanya satu. La ilaha illallah. Walakinnal muslimin, akan tetapi orang-orang muslim la aslafa, meninggalkan hal ini, lupa akan hal ini. Wa ahallu bi kalimat tauhid, dan mereka kemudian meninggalkan kalimat tauhid ini. Wa zahabu bi tauhidil kalimat, dan mereka menjauhi tauhidul kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Wis pokoknya berbeda, senajan la ilaha illallahnya sama, tapi karena berbeda dalam hal yang lain berarti tidak bisa bareng. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kita semakin tidak bisa kuat, kita tidak semakin kokoh karena meninggalkan tauhidul kalimat. Bapak Ibu yang saya hormati, ada istilah ikhtilaf, ada istilah jadal atau jidal, ada istilah sikok. Ini perbedaan-perbedaan pendapat. Yang pertama adalah ikhtilaf. Ikhtilaf itu mengambil posisi berbeda, baik dalam pemikiran, kata, maupun pilihan perbuatan. Satu akar kata dengan khilaf, namun istilah khilaf memiliki konotasi yang lebih luas, meliputi perbedaan selisih paham dan bahkan konflik atau perlawanan. Ikhtilaf tidak sama dengan berlawanan atau din, karena orang yang berlawanan pasti berbeda, namun tidak semua yang berbeda itu berlawanan. Ini ikhtilaf. Tidak semua yang berbeda itu harus berlawanan, bisa satu. Yang satu suka minum kopi, yang satu sukanya minum teh. Minumnya berbeda, tapi tetap bisa dalam satu meja, masih tetap dalam satu majelis, masih tetap bisa dalam satu ruangan, karena minumannya berbeda. Begitu pula dalam ibadah,
Yang satu bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satu bacaannya kabira walhamdulillahi katsira. Karena perbedaan yang terjadi ini pernah dipraktekkan dan disunahkan kedua-duanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilihannya yang mana? Tetap bisa dalam satu majelis, dalam satu shaf, dalam satu barisan, dan tetap dalam satu sholat jamaah. Karena perbedaan ini tidak harus berlawanan, tidak harus berlawanan. Karena ada orang-orang karena perbedaan yang sesungguhnya tidak dasar, kemudian menjadi sangat prinsip sekali. Dalam sebuah perjalanan yang dilalui oleh orang tersebut, delalah hari Jumat, kemudian sudah adzan, dia masuk. Begitu masuk, karena dasar perbedaannya ini sesungguhnya tidak prinsip, tapi disikapi dengan tidak bijak, sehingga perbuatannya juga tidak baik. Begitu masuk ke dalam masjid, gitu loh. Adzannya ternyata dua. Orang podo ini sama saya. Malah tinggal wudhu, padahal sudah wudhu, sudah masuk masjid, gara-gara adzannya dua, dia keluar. Orang podo. Gitu. Ini kan menghadapi perbedaan yang sesungguhnya bisa berjalan bersama, tapi saking galibnya, saking tidak sukanya, saking tidak fahamnya, sehingga hal-hal yang tidak prinsip ini terjadi. Para podo ini Jumatannya kayak gini, adanya dua, karena biasanya satu. Demikian pula yang satu seperti itu. Begitu masuk adzan, karena dia terlambat, melihat khotibnya naik ke mimbar tidak bawa tongkat, dia keluar. Khotibnya tidak bawa tongkat, tidak kuat berarti. Biasanya khotib membawa tongkat, keluar cari masjid yang khotibnya membawa tongkat. Ini hal-hal yang tidak prinsip bisa terjadi. Padahal yang namanya ikhtilaf itu tidak harus berlawanan. Tinggal bagaimana kemudian kita menghadapinya. Kalau menghadapinya kemudian dengan cara yang tidak bijak, bisa terjadi perlawanan dan konflik. Yang kedua adalah jadal atau jidal. Saat seseorang bersikukuh atas pandangannya, lalu berusaha untuk mempertahankannya dan meyakinkan orang lain agar mengikutinya, atau agar orang lain tidak dapat menjatuhkan keyakinannya, jadal mengimplikasikan adanya diskusi saling berbantah-bantahan untuk mengalahkan yang lain. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan. Ajaklah mereka dengan cara yang baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apabila kemudian harus berbantah-bantahan, kalimat Qur'annya jelas, wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak boleh merendahkan, tidak boleh merendahkan. Apalagi kemudian dalam jidal merendahkan dengan cara membuka aib atau dengan cara merendahkan martabat orang dari sisi yang kemudian terlihat. Nah, debat itu termasuk ikhtilaf atau termasuk jadal? Termasuk jadal atau jidal? Karena mempertahankan pendapatnya pribadi dan menyerang pihak yang diajak diskusi.
Nah, debat presiden itu termasuk yang mana wallahu alam bishawab. Debat presiden, debat capres yang terjadi kemarin itu termasuk ikhtilaf atau termasuk jadal. Wah, ini bisa dinilai kita masing-masing. Mempertahankan pendapatnya, menyerang orang lain, bahkan kadang-kadang menyerang individunya. Dengan cara yang vulgar. Beda pendapat boleh, tapi ketika kemudian tersudut, kita tidak boleh menyerang individunya, apalagi menyerang aibnya. Lah sampean ku sapa? Sekolah ya ora, misalnya kayak gitu. Ini kan sudah menyerang individu kayak gitu. Tidak boleh kayak gitu. Karena kualitas seseorang tidak dilihat dari sekolahnya sampai mana, tidak hanya itu, banyak indikatornya. Sampai sopo, isopo, anak isopo, sudah mentok kalau seperti itu. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita diajak berdiskusi, kemudian dirasa tidak nyambung orang yang kita ajak diskusi dan mengerah kepada jadal atau jidal, lebih baik ditinggalkan. Kalau ini mengarah pembicaraannya kepada sesuatu yang tidak baik, lebih baik di stop. Sebab akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Menimbulkan sesuatu yang baik. Bisa saja emosi. Kemudian setelah emosi, ngomongnya sudah tidak teratur lagi. Menyerang individu. Ketika kemudian diserang individu, yang satu juga akan menyerang individu. Maka ketika Rasul Muhammad SAW dalam satu majelis bersama sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar, ada seseorang Yahudi datang ke majelis Rasul. Beliau bertanya kepada Rasul Muhammad SAW, kemudian melihat sahabat Umar. Sahabat Umar ini diejek-ejek. Loh, sahabat Umar ternyata memeluk Islam. Padahal dulu memabuk berat. Setelah mabuk, membawa beberapa perempuan dan sangat bengis serta kejam. Diolok-olok seperti itu. Sahabat Umar bin Khattab tidak memberi respon. Biasa-biasa. Dia mendengarkan orang tersebut. Kemudian Rasul Muhammad SAW hanya senyum-senyum saja melihat itu. Tapi kemudian semakin dalam omongannya. Tidak hanya menyangkut individunya, menyangkut istri dan menyangkut anaknya. Melihat orang ini semakin menjadi-jadi, sahabat Umar bin Khattab kemudian berdiri, marah. Kemudian mengumpat kejelekan orang tersebut, membuka aib kejelekan orang tersebut. Melihat kejadian ini, kemudian Rasul Muhammad SAW berdiri, kemudian meninggalkan majelis itu. Baru sahabat Umar paham, ini ada sesuatu yang salah ini atas apa yang saya lakukan. Ini ada sesuatu yang tidak benar atas apa yang saya lakukan, sehingga majelis ini ditinggalkan oleh Rasul Muhammad SAW. Dikejarlah Rasul Muhammad SAW oleh sahabat Umar. Kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan aku bersama sahabat-sahabat yang lain? Kemudian Rasul menjawab, di saat engkau dicaci maki, kemudian engkau tidak memberi respon yang sama, maka malaikat turun mendoakan agar dosamu, dosa keluargamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dicaci maki, tidak malas mencaci maki orang tersebut, maka malaikat turun mendoakan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, kalau tidak kuat bagaimana ya Rasul? Tinggalkan orang tersebut. Jangan kau caci maki yang sama, karena sesungguhnya kualitasmu jika lo mencaci maki dengan cacian maki yang sama, tidak ada bedanya dengan orang tersebut. Kata Rasul Muhammad SAW. Nah, inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita.
kalau ada orang kemudian debat dengan kita atau berargumentasi dengan kita, sekiranya sudah mulai menyerang individu atau mengolok-olok individu atau semakin tidak jelas jadi debat kusir, maka tinggalkan. Yang ketiga adalah sikok. Sikok ini diskusi yang menjadi keras dan kasar, dilakukan hanya untuk menunjukkan keunggulannya masing-masing, tertutup kemungkinan untuk saling memahami, tidak lagi peduli dengan kebenaran yang diperdebatkan. Nah, ini kemarin jidal yang menuju sikok. Kadang-kadang data apa saja dibawa. Asal saya kuat, lawan jatuh. Wah, ini sudah sikok. Fitnah masuk, umpatan masuk, kata-kata kasar masuk, tidak akan pernah sama. Ini sikok. Kalau sudah jelas tidak sama seperti itu, sudah masuk hal-hal yang negatif dan tidak bisa dipertemukan, lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Kalau bahasa kasarnya daripada ngedadi wong edan padha bae edane, lebih baik ditinggalkan. Ini istilah jildal dan sikok. Sebelum ikhtilaf terjadi, Bapak Ibu yang saya hormati, berusahalah untuk tidak terjadi perbedaan. Sedapat mungkin wujudkan kesatuan, bukan perbedaan. Kalau bisa. Tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita berbeda-beda. Maka dalam perbedaan tersebut akan menjadi rahmat apabila perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. Berbeda masih bisa dalam satu meja, berbeda masih bisa dalam satu majelis, tapi kalau berbeda yang menimbulkan pertikaian, ini perbedaan yang harus kita hindari. Persaudaraan antar muslim adalah hal yang sangat ditekankan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka persaudaraan itu harus menjadi yang diutamakan dalam situasi apapun, termasuk dalam perbedaan. Sama-sama muslimnya, pilih yang mana? Pilih yang agamanya baik dan pilih orang-orang yang baik di dalam perbuatannya dan orang yang memang ahli di dalamnya. Kalau sing siji api, sing siji ora usah dipikir, benar sing api. Yang satu bagus, pilih yang mana? Pilih yang agamanya kuat, baik, tidak banyak maksiat dan berkompeten. Lah kuwi sapa, Pak? Ya panjenengan pilih sendiri. Kalau yang satu tidak baik, yang satu baik, gampang pilihnya. Tapi ini baik semuanya, Pak. Baik semuanya. Sholatnya bagus semuanya. Pinter semuanya. Pinter semuanya. Ahli yang mana? Kompeten yang mana? Belakangnya siapa? Sehingga apa? Sehingga kita mampu menjadi orang yang dalam perbedaan itu mengutamakan persaudaraan atas situasi apapun, termasuk perbedaan. Tidak harus kemudian perbedaan itu tidak menjadikan kita bersama. Buktinya itu gambar-gambar berbeda tapi dipasang dalam satu deret. Beda-beda tapi satu deret. Bisa bersama. Walaupun kadang-kadang berbeda. Yang ketiga, hal-hal yang bersifat fundamental seperti keimanan dasar sama sekali tidak boleh ditolak atau diselisihi dengan alasan perbedaan.
Contoh hal-hal fundamental ini. Salat maghrib 3 rakaat. Ono sing nyeleneh, salat maghrib 2 rakaat. Ini tidak bisa perbedaan seperti ini. Ini pasti ada yang salah sing nyeleneh 2 rakaat itu. Karena ini fundamental dalam keberagamaan. Fundamental. Karena yang bersifat ta'abudi, taufiki, otak manusia tidak bisa bereksplorasi di dalamnya. Kalau ini jelas berbeda kalau fundamental seperti itu. Atau keimanan misalnya, rukun iman yang menjadi dasar secara utuh ada 6. Kalau ini ditambah lagi 7. Ini fundamental. Rukun Islam yang jumlahnya 5 itu kemudian dirubah. Ya, dirubah. Karena haji ini mengalami antri yang panjang, maka rukun iman, rukun Islam yang kelima tidak haji lagi, diganti al-adil atau keadilan misalnya. Ini sudah fundamental seperti ini. Tapi hal-hal yang tidak fundamental, yang tidak prinsip, yang tidak pokok, maka kita harus mampu memberikan hal-hal yang sejuk, damai atas nama perbedaan. Biasakan berbagi pengetahuan dan saling menasihati tentang kebenaran dengan sabar sehingga mudah tercapai kesamaan pandangan. Sabar. Kita lihat dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika memahamkan sok sholat. Ya, sok sholat. Itu kan banyak orang yang menentang beliau, bahkan langgar kidul, dibakar, dirobohkan. Tapi setelah kemudian berkembang seiringnya zaman, 100 tahun itu yang terjadi, orang-orang yang ada di Indonesia ini kemudian mulai berkembang pola pikir dan pola kehidupannya, maka memahami ternyata apa yang diijtihadkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 100 tahun yang lalu itu benar. Maka masjid manapun yang ada di Indonesia bahkan di dunia itu menjadikan kiblat sebagai cara melakukan ibadah yang sah atau benar ketika menghadap kiblat. Bagi orang Indonesia tidak kemudian hanya menghadap ke arah barat. Demikian pula Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kemarin guyonannya kayak gini, ya. Kita umat Islam hanya menginjen rembulan saja untuk menentukan 1 Ramadan. Nginjen, padahal orang sampai di bulan, bahkan barangkali kencing di sana. Orang Eropa sudah sampai di rembulan, kencing di sana, pipis di sana, sedangkan kita isi nginjen. Tekan bola, isi nginjen itu beda-beda. Padahal nang kono ada orang yang kencing misalnya ini. Ini menandakan bahwa kita sudah tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat, padahal ada metode lain yang bisa kita gunakan. Dan yang berikutnya, utamakan para ulama, ahli fikih fuqaha yang mendalam pengetahuannya dan soleh perlakuannya sebagai rujukan dan tempat bertanya. Kalau tanya tentang ekonomi ke saya, salah alamat. Kalau tanya penyakit sama saya, salah alamat karena saya bukan dokter. Ada suatu ketika malam-malam tanya orang duduk-duduk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, minta tolong. Minta tolong apa? Minta tolong anak saya mencret. Lah kok kesini? Meminta air putih untuk ngobati. Salah alamat sampean Bu. Orang salah alamat. Kaya kiai-kiai liyane kae sih. Saya bilang kalau mencret dibawa ke dokter atau minimal ke bidan atau ke perawat, diperiksakan di sana. Karena saya bukan dokter, bukan ahlinya. Udah usah untuk mantap-mantap Ustaz. Mudah-mudahan sembuh gitu. Jangan. Ustaz, sebenarnya aku jalur banyu putih gitu untuk minum saya gitu. Kalau minum panjenengan enggak apa-apa. Tapi kalau untuk minum anak panjenengan yang mencret, jangan sembuh. Besoknya datang lagi. Betul sampean Pak Ustaz.
Ternyata saya datang ke kiai yang lain, kemudian dikasih air putih, saya minumkan ke anak saya, tetap mencret. Iya. Karena bukan ahlinya. Dipaksakan, ya nggak akan manjung. Dokter saja kadang-kadang udah dikasih obat tidak sembuh. Apalagi yang bukan ahlinya. Jangan salah alamat, Bapak Ibu yang saya hormati. Jangan salah alamat. Bertanya kepada orang-orang yang memang bukan ahlinya itu berbahaya. Sangat berbahaya. Terakhir, kritik dan peringatan dari sesama muslim anggaplah sebagai kepedulian dari saudara dan termasuk perilaku khair. Oleh karena itu harus dilakukan dengan jalan yang baik dan diterima secara yang baik pula. Kalau memang masukan diterima dengan baik. Adapun dipakai dan tidak dipakai bergantung situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi. Ini penting bagi kita. Masukan ya terima kasih, tidak apa-apa. Tapi apabila kemudian masukan diterima semua tambah stres. Saya diamanati untuk mengelola pesantren. Wali santri ada anak 500, punya bapak 1, punya ibu 1. Itu kalau ibunya masih 1. Berarti kan ada 1000 wali santri. Punya kakak, punya adik. Kalau memberi masukan semuanya, kemudian saya pakai semuanya, itu pesantren malah tidak bisa berjalan dengan baik. Modal madil. Yang satu masalah tidur saja, yang satu kata wali santri yang satu, Pak, ini lampunya harusnya kalau anak-anak tidur jangan dimatikan, karena anaknya ketika di rumah itu biasanya kalau tidur lampunya nyala. Yang satu, Ustaz tolong kalau di kamar anak saya khusus itu kalau tidur lampunya dimatikan, karena anak saya tidak bisa tidur kalau lampu tidak dimatikan. Itu masih wali santri 2. Itu. Akhirnya dicari jalan tengah, lampu ini slutup nganggo kertas, jadi remeng-remeng. Ada yang komentar lagi, Pak Ustadz, ini kok lampunya tidak jelas. Ini kalau dipakai semua, tidak disesuaikan dengan kondisi dan situasi, berat. Maka disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan keadaan. Yang berbeda harus menghormati. Termasuk takmir masjid. Masukannya banyak sekali. Walau dipakai semua itu dia stres. Masjid kok mau TV ini misalnya kayak gitu. Kalau dia komentar seperti itu, ya. Dikasih televisi bagus, bisa untuk pengajian kemudian melihat proyektor langsung. Ono sing komentar masjid kok ono TV ini kayak bioskop tok. Kayak itu. Nah, kebaikan-kebaikan yang seperti itu tanggapannya berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita tetap harus menanggapi dengan baik. Terima kasih, tapi tidak mesti dilaksanakan. Ya. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kajian yang dapat saya sampaikan. Dan mohon maaf apabila ada hal yang terlupakan dan kurang baik semata-mata dari saya, dan apabila ada yang baik semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada sebab terjadi ikhtilaf itu sunatullah. Marilah kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengumuman pondok pesantren yang Biasatul Ulum sudah menerima santri di gelombang pertama. Gelombang kedua sudah buka, jangan sampai terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.